Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahid Bagus Pramono, nomor absen 34. Nama saya Ani Wafiko, absen 2. Saya Divani Maulida Rizkia, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Fiska Jilkarisa, nomor absen 16. Saya Livia Ayu Lestari, nomor absen 20. Pendahuluan. A. Latar belakang. Suatu aktivitas dalam segala hal membutuhkan suatu keahlian yang sesuai dengan bidangnya dan mempunyai sebuah kompetensi standar dalam suatu bidang yang dikerjakan tersebut. Apabila orang melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, maka suatu hal buruk akan menimpanya, karena sebuah pekerjaan memerlukan sebuah kompetensi ahli dalam bidang pekerjaan tersebut. Sebuah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan disebut profesi. Profesi memerlukan seorang yang menjalankannya, maka itu disebut profesional. Dalam arti yang sempit, bisa disimpulkan seperti itu. Sebuah profesional tidak bisa tumbuh hanya dengan sebuah rangsangan dari seseorang atau sebuah saran yang diberikan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan, melainkan profesional harus ditempuh dengan beberapa tahapan dan aksi praktik dalam sebuah pekerjaan. B. Rumusan masalah. 1. Apa perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme? 2. Fungsi dan tugas LSP. 3. Lamaran kerja. 4. Jasa profesi dan profesionalisme. 5. Macam-macam jasa profesi dan profesionalisme. 6. Ciri profesional. 7. Ciri-ciri wirausahawan. 8. Akuntabilitas yang dituntut dari seorang profesionalisme. C. Manfaat. Sebagai wadah untuk berbagi wawasan dengan pembaca, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis dan memanfaatkannya dengan menggunakannya ke arah yang lebih positif. Mari kita lihat video ini. Seperti yang dijelaskan di video, kita sebagai siswa, pelajar atau mahasiswa, kita harus menumbuhkan minat dan kesadaran untuk berwirausaha dan diharapkan setelah lulus sekolah mempunyai pilihan untuk berwirausaha. Kenapa memilih menjadi wirausaha? Kita lihat penjelasan video ini. Dari video tersebut, kita bisa tahu bahwa berwirausaha sangat banyak manfaatnya. Dengan menjadi seorang wirausaha, kita bisa bekerja, memilih pekerjaan yang kita sukai dan ingin kita dalami. Atau kita bisa berprofesi, yaitu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus sehingga bisa menjadi profesional. A. Perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Kelembagaan sertifikasi profesi dibedakan menjadi beberapa bagian. 1. LSP pihak 3 didirikan oleh asosiasi industri dan profesi dengan dukungan lembaga teknis pemerintah. Yang kedua, LSP pihak 2 didirikan oleh industri untuk melakukan sertifikasi pemasoknya. Yang ketiga, LSP pihak 1 didirikan oleh industri atau lembaga pendidikan vokasi. Yang keempat, LSP profesiensi didirikan oleh industri atau organisasi dengan dukungan asosiasi profesi untuk pemeliharaan kompetensi profesinya.
Jadi LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Nah, LSP pihak 3 itu mencerminkan sektor, subsektor, bidang, subbidang, ataupun profesinya. Sedangkan LSP pihak 1 dan 2 itu mencerminkan nama lembaga induknya. Jadi bahwa LSP pihak 3 itu seolah-olah tidak memerlukan asesmen ulang. Yang diharuskan untuk mengikuti asesmen ulang yaitu LSP pihak 1. Fungsi dan tugas LSP: 1. Membuat materi uji kompetensi. 2. Menyediakan tenaga penguji atau asesor. 3. Melakukan asesmen. 4. Menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang kelima, menjaga kinerja asesor dan TUK atau tempat uji kompetensi. Yang keenam, pengembangan skema sertifikasi. Lamaran kerja dibuat dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau biasa disingkat dengan CV, yang dilampiri dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki sesuai. Persiapan yang tidak kalah penting adalah mengembangkan diri dengan perilaku kerja yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, semangat juang tinggi, dan berintegritas. Itu adalah gambar daftar. Daftar adalah orang yang bekerja membuat gambar. Di kalangan masyarakat ini dikenal dengan juru gambar atau tukang gambar. Pilihan untuk melanjutkan kuliah yang harus menjadi perhatian khusus adalah: 1. Memikirkan dan merencanakan apa yang dilakukan setelah kuliah. Prospek kerjanya itu penting untuk dipikirkan karena agar tidak terjadi pengangguran setelah lulus kuliah. Seperti kita mau bekerja di rumah sakit, mengajar di sekolah, ataupun bekerja di kantor. Apabila kita ingin belajar lagi, maka kita melanjutkan ke S2 atau S3. Selanjutnya yaitu bidang-bidang studi apa yang akan dipelajari. Seperti kita mau ngambil akuntansi, kita yang dipelajari dalam akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintah. Selanjutnya, mendaftarkan diri itu harus penting. Kalau semuanya sudah, kalau tidak mendaftarkan diri kan percuma. Nah, mendaftarkan diri untuk ke perguruan tinggi itu ada 3 jalur SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk seleksi masuk perguruan tinggi dengan cara belajar SBMPTN. Untuk anak IPA harus belajar saintek, kalau anak IPS itu sosum. Kalau anak IPA mau ke IPS maka disebut linjur dan harus belajar sosum. Selanjutnya, informasi perguruan tinggi dalam bidang studi yang ditawarkan dan pendaftaran dapat dibuka pada masing-masing alamat website perguruan tinggi yang terkait. Pilihan mendirikan usaha diawali dan menyusun bisnis. 1. Persiapan modal. Persiapan modal itu harus ada karena modal bisnis akan sulit berkembang dan maju jika tidak ada modal. Yang kedua, menentukan sasaran konsumen supaya tepat sasaran dan berhasil. Kemudian, lokasi tempat usaha. Ketika lokasi yang kita pilih itu strategis, maka dapat memperbesar peluang mendapatkan konsumen. Rekan kerja itu mempermudah berkolaborasi, bahkan bisa memajukan bisnis baru. Selanjutnya, pesaing itu harus diperhatikan karena mempengaruhi penghasilan. Jika kita tidak tahu strategi pesaing, maka itu sangat beresiko besar dalam bisnis kita. Langkah awal untuk menyusun rencana dalam mendirikan sebuah usaha antara lain: yang pertama, menyusun rencana bisnis. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan awal. Yang kedua, persiapan modal kerja. Sebuah usaha tidak akan berjalan lancar tanpa adanya modal. Yang ketiga, menentukan sasaran konsumen. Hal ini sangat penting dilakukan untuk keberlanjutan sebuah usaha. Yang keempat, lokasi tempat usaha.
Seorang wirausaha harus bisa memilih tempat yang strategis, aman, serta menarik pelanggan atau konsumen. Yang kelima, rekan kerjasama. Kita bisa memilih rekan kerjasama yang jujur dan bertanggung jawab. Yang keenam, pesaing. Kita bisa menentukan kelemahan serta keuntungan pesaing itu sendiri dalam pasaran yang sama. Gambar Drafter 2.5 menggambarkan sumber daya yang memiliki kemampuan penggunaan software AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks. Usaha jasa yang dapat dikembangkan diantaranya berupa jasa drafting, engineering service, mechanical design. Identifikasi sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, sumber daya alam sebagai bahan baku, keinginan pasar yang membutuhkan jasa menjadi penting untuk memulai usaha jasa profesi. Pemanfaatan sumber daya alam diantaranya meliputi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, mineral yang boleh menjadi produk dan memiliki nilai tambah. Jasa profesi dan profesionalisme. Jasa profesi menuntut profesionalisme dari seorang profesional pada setiap sektor. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi, yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan, sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Macam-macam jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama, software engineer. Seorang software engineer harus bisa menguasai manajemen proyek software development. Yang kedua, akuntan publik. Seorang akuntan yang mendapat izin dari Menteri Keuangan guna memberi pelayanan jasa akuntan publik di Indonesia. Yang ketiga, arsitek. Arsitek sebagai pendamping atau wakil dari pemberi tugas. Dalam hal ini, tugasnya mengawasi lapangan atau proyek supaya berjalan sesuai dengan bestek dan perjanjian yang telah ditentukan. Yang keempat, dokter. Seorang dokter dituntut untuk menyembuhkan orang dengan ilmu yang telah dipelajarinya. 5, konsultan, yaitu bidang keahlian yang memberikan jasa kepenasehatan, contohnya yaitu akuntansi, pajak, hukum, biologi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu guru. Guru dituntut untuk mendidik. Ciri profesional. 1. Terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. 2. Memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. 3. Mandiri independen. 4. Bekerja sebagai kegiatan utama. 5. Cara kerja tertib dan bertanggung jawab. 6. Berorientasi pada pelayanan pengabdi kepentingan umum. Ciri-ciri wirausahawan. 1. Melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. 2. Memiliki jiwa kepemimpinan. 3. Bertindak sebagai motivator. 4. Berani mengambil resiko. 5. Semangat mengatasi kesulitan. 6. Memiliki daya inovasi, kreasi, imajinasi yang tinggi. 7. Tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi. 8. Manajemen yang tepat. 9. Adaptif terhadap perubahan lingkungan. 10. Berpikir analisis. 11. Melakukan review untuk pengembangan berkelanjutan. Akuntabilitas yang dituntut dari seorang profesional adalah tanggung jawab dan tanggung gugat atas semua tindakan yang dilakukan, sehingga semua berbasis kompetensi dan didasari oleh evidence based yang diperkuat dengan suatu landasan hukum yang mengatur batas-batas kewenangan profesi. Standar profesi dan kode etik profesi menjadi pedoman bagi profesional
untuk bertindak secara mandiri yang dilandasi oleh kemampuan berpikir logis dan sistematis. Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis dapat dilakukan dengan terus menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Faktor non-teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha antara lain: 1. Perencanaan. 2. Menetapkan tujuan. 3. Kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada. 4. Inovasi. 5. Pemasaran yang merupakan kunci keberhasilan. 6. Semangat juang yang tinggi. Latihan soal. 1. Di bawah ini merupakan ciri wirausahawan, kecuali A. Berani ambil resiko, B. Berpikir analisis, C. Memilih sistem manajemen yang tepat, D. Pesimis dan mudah menyerah, E. Melakukan review untuk pengembangan berkelanjutan. Akuntabilitas yang dituntut dari seorang profesional adalah A. Semangat mengatasi kesulitan, B. Melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi, C. Tanggung jawab dan tanggung gugat, D. Memiliki keahlian khusus, E. Berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. 3. Di bawah ini yang bukan ciri profesional adalah A. Terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian, B. Mandiri independen, C. Bekerja sebagai kegiatan utama, D. Memilih sistem manajemen yang tepat, E. Cara kerja tertib dan tanggung jawab. 4. Yang bukan termasuk pemanfaatan SDA adalah A. Pengolahan hasil pertanian, B. Pengolahan hasil pertanian, C. Pengolahan hasil perkebunan dan peternakan, D. Pengolahan hasil perikanan, E. Pengolahan hasil mineral. 5. Berikut merupakan usaha jasa yang dikembangkan: A. Engineering drafting, B. Mechanical design, C. Mechanical service, D. Engineering design, E. Design drafting. 6. Orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi merupakan pengertian dari A. Kaum profesional, B. Wirausaha, C. Rekan kerja, D. Kaum perekonomian, E. Pesaing. 7. Berikut pilihan untuk melanjutkan kuliah yang harus menjadi perhatian khusus, kecuali A. Memikirkan dan merencanakan apa yang dilakukan setelah lulus kuliah, B. Bidang studi apa yang akan dipelajari, C. Ikut-ikutan pilih program studi dan kampus, D. Mendaftarkan diri, E. Mempersiapkan diri untuk seleksi masuk di perguruan tinggi. 8. Berikut yang bukan termasuk kelembagaan sertifikasi profesi, yaitu A. LSP pihak 1, B. LSP pihak 2, C. LSP pihak 3, D. LSP profesiensi, E. LSP pihak 4. 9. Ada berapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam suatu usaha? A5, B4, C3, D2, E1. 1.
10. Perilaku yang harus ditingkatkan ketika hendak melamar kerja, kecuali A. Pesimis, B. Disiplin, C. Jujur, D. Bertanggung jawab, E. Semangat juang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.